Saudaraku, tidak salah kalau seandainya orang kafir hari ini jauh daripada Islam ketika mereka tidak melihat bukti Islam ada bersama dengan kita. Rasanya tidak salah orang kafir ini menjauh dari Islam ketika mereka tidak mendapatkan bukti Islam itu ada pada kita. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur Lamprit Kota Banda Aceh. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan kajian kita dalam pada ini, kami ingin sedikit mengingatkan tentang fatwa MPU, fatwa daripada MUI ya, tentang masalah COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Untuk kita yang di Aceh saat ini masih menggelar solat berjamaah, dan kita juga masih menggelar majelis ta'lim seperti ini. Ya mungkin kalau dilihat oleh kawan-kawan di daerah lain, kenapa Ustadz Amri dan juga mungkin dengan orang-orang di Aceh masih seperti ini? Ya, kami ingin mengingatkan kepada fatwa MPU yang ini juga bagian daripada sosialisasi kita bersama tentang fatwa MPU, bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa, memutuskan beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian setiap kita di Indonesia. Yang pertama, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. Yang kedua, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang yang lain. Baginya solat Jumat dapat diganti dengan solat zuhur, karena solat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti solat 5 waktu secara berjamaah, solat tarawih, Id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Ini bagi yang sudah terpapar. Haram hukumnya untuk berada di tempat-tempat umum. Orang yang sehat yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dalam hal ini berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi dan sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan solat Jumat dan menggantikannya dengan solat zuhur di tempat kediamannya, serta meninggalkan jamaah solat 5 waktu, tarawih, Id di masjid atau tempat umum lainnya. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah ya. Berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, membawa sajadah sendiri, sering membasuh tangan dengan sabun. Kita berarti berada di daerah yang alhamdulillah menurut keterangan yang berwenang masih rendah. Kita nggak mengatakan nihil, tidak ada, tetapi rendah. Dalam kondisi penyebaran COVID di tempat kita rendah, mudah-mudahan Allah jauhkan, maka kita wajib tetap melaksanakan
melaksanakan aktivitas kita seperti biasa dalam ibadah dan juga majlis ta'lim, tetapi dengan menjaga kewaspadaan diri, kebersihan, tidak berjabat tangan, tidak berpelukan atau bercium tangan, dan menjaga selalu membersihkan sabun. Ini ikhtiar yang hari ini kita lakukan bersama. Majlis ta'lim berarti masih bisa kita laksanakan bersama. Nah, kemudian poin yang selanjutnya saya ingin hanya membaca yang mungkin sama dengan permasalahan kita. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak seperti sholat 5 waktu, sholat jamaah 5 waktu, sholat tarawih, id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majlis ta'lim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. Jadi dalam kondisi di mana penyebaran COVID-19 teratasi dan dapat dikendalikan, tempat kita rendah penyebarannya dan kalau kita katakan terkendalilah, maka majlis taklim tetap diadakan seperti biasa, solat berjamaah tetap, ya, solat Jumat juga tetap dilaksanakan seperti biasa. Jadi kondisi ini masih, alhamdulillah di Aceh masih terjadi seperti ini. Maka solat berjamaah kita masih tetap, solat Jumat seperti biasa, ya, kemudian majlis taklim juga seperti biasa. Cuma yang penting kita jaga hari ini adalah jaga kontak kita langsung dengan orang lain supaya tidak membuka peluang untuk penyakit itu, dan juga menjaga diri dan keluarga kita dengan mencuci tangan dengan sabun. Begitu juga dengan kita menjaga zikir pagi dan petang. Mudah-mudahan Allah menjauhi diri kita dari semua asbab yang membawa kepada penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya boleh dibaca sendiri tentang fatwa MUI, ya, tentang masalah ini, boleh di search di Google, insyaallah akan dapat. Ini ingin kami jelaskan. Jadi kami di Aceh masih alhamdulillah kondisi saat ini masih seperti ini, dan kami doakan kepada saudara-saudara kami di tempat lain yang mungkin belum bisa menghadiri majlis ta'lim seperti biasa, mudah-mudahan dengan segera Allah jadikan tempat tersebut normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian dan kawan-kawan serta seluruh majelis sidang yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada kisah daripada seorang sahabat Nabi pemburu hidayah yang bernama Salman Al-Farisi. Kita ceritakan akhir pada pertemuan kedua kemarin bahwa Salman sudah mendengar ada berita datangnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau sedang bekerja di sebuah kebun korma yang milik tuan beliau. Kondisi beliau adalah sebagai seorang budak. Beliau seorang budak, jadi bekerja hari-hari di kebun korma. Nah, karena rasa ingin tahu dan ingin berjumpa dengan sosok yang sudah beliau rindukan, beliau dengar sejak lama, dan sudah mendekati tempat beliau, maka beliau tidak bisa tidur malam. Akhirnya apa yang beliau buat, ya, beliau ingin membuktikan 3 hal yang pernah disebutkan oleh pastor sebelumnya, ya, bahwa ada 3 tanda daripada seorang nabi yang akan datang itu. Kalau 3 tanda ini ada, berarti betullah dia seorang nabi. Pertama, tidak makan sedekah. Dia mau mengambil dan makan hadiah. Dan yang ketiga adalah ada stempel kenabian di belakangnya. 3 hal itu, modalnya 3 hal itu. Nah, lalu fa wallahi ma huwa illa an qala hatta akhadni aura, ya. Farafa'a sayyidi yadahu walakazani, ya. Setelah kemudian diketahui tentang itu dan bagaimana tuannya sudah marah bersama dengannya, فأقبلت على أملي ولما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله بقباء. Nabi sedang berada di Quba, berarti masih baru pertama masuk ke Madinah. Malam hari beliau langsung pergi menjumpai Nabi dengan para sahabat yang berada di Quba. Ya. Beliau membawa korma yang ada dari tempat tuan beliau tersebut.
Fadakhaltu alaihi wa ma'ahu nafarun min ashabihi faqultu lahu innakum ahlu hajatin wa ghurbah wa kad kana 'indi ta'amun nadartuhu lis-sadaqah falamma dzakara li makanakum ra'aitukum ahaqqan nasi bi faji'tukum bih. Ini Salman bercerita sendiri. Beliau bilang ketika beliau sampai ke Kuba menjumpai dengan sahabat Nabi, langsung beliau sodorkan korma yang beliau bawa dari kebun. Beliau katakan bahwa wahai Rasulullah, engkau dengan sahabat-sahabatmu dalam kondisi terasing, sedang dalam perjalanan jauh. Maka silahkan, ini adalah aku telah bernazar untuk bersedekah untukmu korma-korma ini, maka makanlah. Lun kalau maka oi nyo ke urun drona, nepajoh nyo nazar lun sedekah lun kepada urun drona. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kulu bismillah. Nabi pun menerima, kemudian Nabi katakan kepada para sahabat, kulu bismillah, makanlah oleh kalian dengan bismillah. Wa amsakahu falam yabsut alaihi yadan. Nabi tidak memegang dan mengambil satu pun daripada korma tersebut. Fakultu fi nafsi hadhihi wallahi wahidah. Salman bilang, Pak, ini tanda yang pertama. Dia tidak makan sedekah. Betul. Tidak makan sedekah. Nah, kemudian innahu la yakul sadaqah. Thumma raja'tu wa 'udtu ila Rasulillah fil ghadah ahmil ta'aman wa qultu lahu inni ra'aituka la ta'kul sadaqah wa kad kana 'indi syai'un ahabbu an ukrimaka bi hadiyah wa wada'tuhu baina yadayhi faqala li ashabi kulu bismillah wa akala ma'ahum. Esoknya beliau bawa lagi bawa lagi korma, tapi beliau ganti judul. Judulnya apa? Ya Rasulullah, aku melihat engkau tidak makan sedekah, maka ini aku bawa korma yang lain sebagai hadiah untukmu. Silakan engkau makan dengan sahabat-sahabatmu. Nabi bilang kepada para sahabat, kulu bismillah, ya, makanlah dengan menyebut nama Allah, wa akala ma'ahum, dan Nabi pun makan bersama dengan mereka. Nabi makan yang ini, hadiah, ya. Kemudian qultu li nafsi hadhihi wallahi thaniyah innahu ya'kulul hadiyah. Aku katakan bahwa ini tanda yang nomor 2. Dia makan hadiah. Kalau hadiah dia makan. Sedekah tidak dia makan. Pernah kita ceritakan bahwa sedekah itu punya fakir miskin, orang melarat. Kalau hidup itu bertopang pada sedekah, sungguh hina hidup ini. Maka janganlah atas nama mungkin kiai kah, tengku kah, ustadz kah, atau apa, tokoh agama, jangan bertopang hidup dengan sedekah. Jadilah seperti Nabi SAW yang hidupnya adalah tidak makan sedekah. Memangnya haram makan sedekah, Ustaz? Enggak, bukan haramnya. Tetapi itu punya orang-orang dhaif sedekah itu. Orang dhaif. Ya. Tapi hadiah tahabu disuruh oleh Nabi. Sering memberikan hadiah agar kalian mencintai, saling suka satu sama lain. Nah, kemudian beliau dapatkan 2 bukti. Betul adanya. Ya. Perkatib, kagak akuinya sebagai seorang Nabi, belum. Salman belum puas. Beliau harus mendapatkan ketiga bukti ini, baru beliau mau percaya. Nah, thumma raja'tu famakasa ma sya'allahu thumma ataituhu fawajadtu fil baqi' qad tabi'a janazah wa hawlahu ashabuhu wa alaihi syamlatan mu'taziran biwahidah murtadiyan ukhra fasallamtu alaihi thumma addaltu li andur ala dhahrihi fa'arifa anni uridu dhalika fa'alqa burdatahu ala kahilihi fa'idhal alamah baina katifaihi khataman nubuwah kama wasafaha li sahibi. Kemudian aku tunggu masanya untuk aku bisa melihat bukti yang ketiga, apa? Khataman nubuwah di belakang beliau. Sampai kata Salman bilang, aku pergi ke daerah Baqi'. Baqi'
hari ini terkenal ya sebagai tempat kuburan para sahabat. Sampai aku pergi ke Baqi', Rasulullah sedang mengadakan pemakaman terhadap seorang sahabat yang meninggal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memakai rida beliau yang biasa beliau pakai. Ketika itu aku berputar-putar supaya aku bisa melihat bagian belakang Nabi, ternyata ditutup dengan rida beliau. Nabi pun karena gerak-gerikku, Nabi pun tahu kalau aku menginginkan bagian punggung beliau bagian belakang. Akhirnya beliau buka sedikit sehingga nampak padaku khataman nubuwah. Betul-betul nampak pada Salman, beliau lihat pada punggung Rasulullah ya, antara dua bahu beliau ini di tengah-tengah ini ada khataman nubuwah, kecil adanya. Kalau bahasa Aceh orang bilang lagi tupuh. Tupuh bahasa Indonesia apa tupuh? Hitam begitu di kulit ya. Khataman nubuwah. Nah, kemudian fa aqbabtu alaihi uqabbiluhu wa abki. Inilah sampai kepada titik awal dan akhir daripada perjalanan beliau. Aqbabtu alaihi wa abki. Aku pun langsung meloncat dan memeluknya, aku menangis, kata Salman. Aku peluk Nabi, aku menangis habis-habisan. Beliau peluk Nabi, kemudian beliau menangis, beliau mengingat puluhan tahun perjalanan beliau dari Persia, kemudian sampai ke Suriah, sampai ke Jordan, bahkan ada yang mengatakan sampai ke Yaman, hanya untuk mendapatkan hidayah. Dan sampailah beliau kepada akhirnya adalah seorang nabi yang sama sekali beliau tidak tahu ada nabi itu. Hanya di tengah jalan dalam perjalanan mencari hidayah, beliau mendapatkan informasi ada seorang nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau menangis terseduh-seduh ya. Tsumma da'ani fajalastu baina yadai. Nabi pun heran. Para sahabat pun heran. Ada apa gerangan dengan budak ini? Beliau seorang budak. Ya, beliau seorang budak, ya. Bahasa orang Aceh gemehintu obat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beliau lepas. Sedangkan Nabi sedang mengadakan pemakaman. Nah, kemudian thumma da'ani fajalastu baina yaday haddastu hadithi kama uhaddisukum al-an. Kata Salman. Nabi pun mengajak aku untuk duduk. Ada apa gerangan? Mari duduk dulu. Karena Nabi nampaknya tidak bisa melanjutkan pekerjaan beliau sampai beliau dengarkan kisah. Kata Salman, aku pun bercerita kepada Nabi sebagaimana hari ini aku ceritakan kepada kalian. Ini kisah Salman, penuturan beliau langsung, kisah beliau mencari hidayah. Beliau ceritakan kepada Ibnu Abbas ya. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkannya dan ditulis oleh seorang sejarawan muslim bernama Ibnu Sa'ad dalam tabakat beliau. Sebagaimana sudah saya ceritakan dari awal sampai hari ini, begitulah Salman menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersanjung sekali dan Nabi senang mendengarkan kisah ini. Dan Nabi kemudian mengumpulkan para sahabat, ayo semua untuk dengarkan kisah Salman. Nabi sesudah mendengar kisah Salman, Nabi suruh kepada Salman, ceritakan kisahmu ini wahai Salman kepada sahabat-sahabatku. Salman pun akhirnya bercerita tentang kisah kehidupan beliau. Di situ tersingkap seorang budak Persia yang ada di Madinah selama ini, ternyata adalah seorang yang kaya raya di negeri Persia, anak orang kaya, cucu orang kaya, ya. Kemudian menjadi budak hanya untuk mencari hidayah dalam hidupnya. Subhanallah. Apa pelajaran yang ingin kita ambil? Yang pertama sekali, Salman diberikan ada 3 hal yang menjadi tanda seorang nabi. 2 hal sudah benar, belum beriman beliau, belum masuk Islam lagi. Baru 2. Beliau harus mendapatkan ketiga-tiganya. Bukti yang meyakinkan 100% baru beliau akan masuk Islam. Saudaraku, tidak salah
Kalau seandainya orang kafir hari ini jauh daripada Islam, ketika mereka tidak melihat bukti Islam ada bersama dengan kita, rasanya tidak salah. Orang kafir ini menjauh dari Islam ketika mereka tidak mendapatkan bukti Islam itu ada pada kita. Makanya ketika Syekh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Syekh Al-Ghazali, ulama besar Mesir, meninggal tahun 1996. Pemikir Mesir dan guru besar di Al-Azhar. Apa kata beliau? Bahwa sesungguhnya banyaknya orang kafir di atas muka bumi ini, hari ini belum masuk Islam, setengah dosa itu ditanggung oleh umat Islam. Ditanggung oleh orang-orang yang membawa Islam ini. Kenapa? Karena Islam yang mereka bawa itu menjadikan orang-orang kafir benci terhadap Islam. Gaya hidup mereka, praktek Islam yang mereka buat, itu menjadikan orang kafir benci terhadap Islam ini. Maka setengah dosa daripada orang kafir itu, kata beliau, kadang ditanggung oleh kita orang muslim. Baghadallahu ila khalqih, kata Allah. Bahkan kadang dengan mempraktekkan Islam kita yang salah ini, menjadikan orang kafir benci terhadap Tuhan, terhadap Allah. Gak cukup bukti bagi mereka untuk beriman. Salman tidak mau beriman sebelum 3 hal beliau dapatkan. Ya, fa aslamtu, disitulah beliau baru masuk Islam. Lalu Nabi tanya, wahai Salman, apakah engkau salah seorang budak? Ya wahai Rasulullah, aku adalah seorang budak. Nah, di sini kemudian perintah Nabi SAW ini setelah masuk Islam, kemudian beliau bekerja tetap sebagai seorang budak. Suatu hari Nabi bersabda kepada Salman, katib sayyidak hatta yu'tikak. Wahai Salman, buat mukatabah dengan tuanmu. Apa itu mukatabah? Mukatabah itu ada dalam fikih, ya. Seorang yang merdeka, seorang budak yang ingin merdeka, dia membuat perjanjian dengan tuannya dengan pekerjaan atau membayar sejumlah uang atau sejumlah harta. Nanti kalau sudah sampai masanya, dia harus dimerdekakan. Tidak boleh untuk terus diperbudak sampai mati. Nah, ini ada dalam fikih dan juga ini diamalkan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Namanya mukatabah. Dan seorang sayyid, seorang tuan, kalau ada budak yang ingin untuk mukatabah, nggak boleh dia bilang, saya tidak mau untuk membuat perjanjian merdeka. Nggak boleh. Kalau si budak berani untuk mengatakan saya ingin memerdekakan diri saya, maka berapa harus saya bayar, apa yang harus saya buat perjanjian hari ini, mulai hari ini. Tuannya harus terima. Terserah syaratnya apa. Syaratnya terserah. Kalau dia tidak mau terima, ya dia buat syarat yang susah dan sulit. Tapi nggak boleh menolak. Nah, akhirnya Salman karena perintah Nabi, beliau pun pergi kepada Yahudi yang menjadi tuan beliau. Mulailah beliau meminta untuk, aku ingin mukatabah supaya aku bisa merdeka. Apa syaratnya dia merdeka? Dibuat oleh tuannya orang Yahudi ini. Arba'ina auqiyah minadz zahab. 40 auqiyah zahab, emas, harus dibayar oleh Salman. Kemudian 300 korma, biji korma, bukan biji korma, tunas kurma. 300 tunas kurma yang ditanam di atas lahan dan sudah ditanam di atas lahan. Jadi lahan cari sendiri, kemudian uru ukuh gero, uru apa bahasa Aceh? Lobang gali sendiri, kemudian tanam. Tuannya tinggal nunggu saja. Tanah sudah ada, kemudian juga sudah ditanam, ada kebun baru kurma. 300 tunas kurma yang harus ditanam dengan 40 auqiyah zahab.
40 auqiyah itu berapa? Satu auqiyah untuk masa saat ini itu adalah untuk mengukur daripada emas sekitar 28 gram emas. Satu auqiyah 28 gram emas sekian. Berarti 40 auqiyah 28 kali 40 kira-kira 1120 gram emas. 1120 gram emas. Bahasa Acehnya, pulangkan kepada mayam. Bagi mayam itu berapa jadinya? Sekitar 330 mayam. 339 mayam emas. 3,3 gram ya. Satu mayam orang Aceh 3,3 gram. Nah, lebih kurang. Sekitar 339 mayam emas harus dibayar oleh Salman. Dari mana beliau dapatkan? Salman menangis pergi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, syaratnya ta'jiz, berat sekali ya Rasulullah. Apa syaratnya supaya engkau bisa merdeka? Kebun kurma yang ditanami tunas kurma 300 tunas kurma. Kemudian 40 auqiyah minad dhahab. Lalu Rasulullah SAW beliau kumpulkan para sahabat, a'inu akhakum, bantu saudara kalian untuk supaya dia merdeka dan bisa untuk menjadi seorang muslim yang tidak diperbudak oleh orang lain. Kadang adanya seorang sahabat, kawan kita, saudara kita seiman jadi beban kita secara duniawi. Beban kita. Andai kata Salman tidak ada, kita masih baru berhijrah, masih miskin di Madinah, kita belum kaya lagi. Ya. Tapi kita harus membantu dia 40 auqiyah emas, lahan lagi untuk diri sendiri saja tidak ada. Nabi bilang, bantu sahabat kalian. Para sahabat kerjasama untuk mendapatkan 339 mayam emas. Kalikan berapa miliar hari ini dapatnya. Kemudian Rasulullah perintahkan cari lahan, kemudian nanti aku akan menanamkannya dengan tanganku sendiri. Lahan, Nabi suruh cari lahan, kemudian beliau kata Nabi, jangan kalian yang tanam, aku yang akan menanaminya dengan tanganku sendiri, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini untuk Yahudi. Untuk Yahudi ini, pokoknya tak huruf tak terbaik aja menang kali bah menang ni. Kemenang aja. Baik tak berkaya Yahudi untuk ipoh tanya. Kata Nabi, hatta ada'u biyadi, kalian buat uruk. Buat lubang, kalian buat lubangnya, aku yang tanam, kata Nabi. Jangan kalian ada yang tanam satu orang pun. Para sahabat membantu buat lubang, kemudian tunas kurma 300 tunas kurma sudah dicari. Akhirnya mereka kerjasama melakukannya, tapi perintah Nabi, jangan ada yang tanam, aku sendiri akan menanaminya dengan tanganku sendiri, kata Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat diceritakan Sayyidina Umar tidak tahu perintah Nabi jangan tanam. Jangan bantu tanam, karena Nabi yang akan tanam sendiri. Bantu buat lubang boleh, tanam jangan. Sayyidina Umar pun akhirnya ambil langsung, tanam beliau langsung. Gepula leganya naju. Ya. Datang sahabat yang lain, wahai Umar, jangan. Nabi tidak perintahkan kita untuk tanam. Beliau akan tanam dengan tangan beliau sendiri. Kalau pula gimana buka demam? Sudah saya tanami. Akhirnya 299 korma itu ditanami oleh Nabi, cuma satu yang ditanami oleh Umar. Nantinya ketika besar semuanya 200 semuanya itu subur kecuali satu korma saja yang tidak subur, mati-matian dia kormanya yang ditanami oleh Umar. Taboh ya Hanaudib yang pula oleh Umar sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini untuk orang Yahudi? Ya. Hana urusan udep ngahudep bah menan nih. Karena perjanjian apa?
Perjanjian adalah ditanami, sudah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin berbuat sesuatu, maka berbuatlah secara itqan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai siapapun di antara kalian yang berbuat suatu perbuatan, suatu pekerjaan, hendaklah dia lakukan secara proporsional dan profesional. Kalau Nabi sudah turun tangan, maka tidak boleh kecuali yang sebaik-baiknya. Nabi yang paling baik menanam, Nabi yang akan paling bagus menanami, Nabi enggak perintahkan yang lain. Jadi hanjit mekalah mana hanjit. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak izinkan umatnya untuk melakukan sesuatu asal jadi, tidak. Kalaupun itu menjadikan beliau capek, kan lebih baik Nabi lertoh bawahnya. Drone nata keki yang noh, siploh bawah. Mandang nu pula lamuru nya kemudian nes subaya nata keki yang noh. Apalagi 300. Tapi Nabi tahu kalau beliau yang tanam terjamin akan subur dia. Beliau yang tanam dengan sendirinya. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pikir sunnah Nabi hanya pada ketika datang ibadat saja. Ketika pakai baju yang seperti Nabi, kemudian kita ada namanya wajah kita, jenggot kita, kemudian semua harus seperti Nabi. Yang lain asal-asalan. Hei, sunnah Nabi dalam kehidupan juga melakukan sesuatu secara profesional, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang terbaik, ambil cara yang terbaik, walaupun sulit, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cara cepat. Pokoknya bagahlah. Dia tekan laju dengan cara yang lain, ya sulit tapi hasilnya lebih baik, lama lagi. Sunnahnya ngambil yang mana? Yang terbaik, walaupun lama hasilnya lebih pasti. Itu begitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan bantuan daripada sahabat-sahabat yang lain, merdekalah siapa? Salman Al-Farisi. Hidup beliau merdeka. Tapi beliau bersedih. Kenapa? Perang Badar, perang Uhud beliau tidak ikut. Karena pada saat itu beliau masih seorang budak. Beliau masih seorang budak. Karena perbudakan masih terjadi, sistem perbudakan masih diakui di tempat itu. Nabi enggak perintahkan, wahai Salman, jangan percaya pada tuanmu orang Yahudi itu, ikut kami. Tidak bisa. Setelah dimerdekakan baru kemudian. Perang pertama yang beliau ikuti apa? Itulah perang Khandaq. Perang Khandaq. Perang Khandaq itulah usulan beliau. Perang pertama beliau ikut, di situ andil besar beliau yang luar biasa. Beliau yang mengusulkan supaya perang itu dibuat parit yang lebar di Madinah atau disebut dengan perang Ahzab. Di situ adalah peran daripada Salman Al-Farisi. Tahu tidak kita apa itu perang Ahzab? Perang Ahzab itu adalah perang di mana sekongkol terjadi antara orang musyrikin kota Mekah, musyrikin di luar kota Madinah, ya, dengan orang Yahudi dari dalam. Orang Yahudi berjanji dengan Nabi hidup damai, tidak saling berkhianat. Dalam perang ini dari dalam orang Yahudi, dari luar seluruh orang kafir Jazirah Arab. Enggak main-main. Jazirah Arab semuanya mereka ingin menghabisi Nabi dengan para sahabat di kota Madinah. Inilah perang yang kalau seandainya secara bahasanya ya, kalau seandainya Nabi kalah di sini, maka habis Islam. Betul-betul perang untuk menghabisi Nabi dengan para sahabat. Disinilah Allah bantu siapa? Bantu ide kepada Nabi dengan datangnya Salman Al-Farisi. Untuk membela Islam itu enggak bisa dengan hanya sekedar buka Al-Quran saja tanpa kita bertanya dengan pengalaman hidup. Tidak bisa menunggu wahyu saja. Kita perlu bermusyawarah dalam kehidupan kita itu dengan pengalaman hidup kita. Memangnya tidak ada dalam Al-Quran? Ada. Nabi Muhammad bisa saja minta kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara kami untuk mempertahankan diri ini? Nampakkan dalam mimpi, bagaimana caranya? Bisa.
Tapi lihat apa? Nabi tanya kepada para sahabat, apa ide kalian? Apa yang bisa kita buat? Ini perang yang sangat luar biasa. Datang Salman Al-Farisi dengan apa? Dengan ide beliau bawa dari Persia, perang buat Khandak itu. Itu tidak pernah terjadi di dalam peperangan di Jazirah Arab. Berapa lama perang ini? Dan bagaimana caranya Nabi membuat Khandak itu? Nabi membuat Khandak itu tidak pakai eskavator, dengan tangan. Lebar Khandak yang dibuat, parit itu adalah tidak bisa diloncat oleh kuda. Bayangkan kuda bisa loncat berapa meter? Maka Khandak itu lebih jauh daripada loncatan kuda. Ratusan meter dibuat oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Mereka dapatkan batu yang keras, mereka harus pecahkan. Ketika ada batu yang keras itu nggak sanggup dipecahkan, baru lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami nggak sanggup, batunya keras sekali. Datang Nabi dengan tangan beliau, dengan tangan beliau pukul batu itu sampai pecah berkeping-keping. Baru kemudian para sahabat gekut bacut-bacut sehingga jadilah parit yang sempurna dengan tangan beliau. Jadi membela Islam itu ya tidak bisa hanya sekedar ya kita ya pokoknya menunggu saja. Tidak bisa. Membela Islam itu mengerahkan semua pikiran yang ada di masyarakat. Semua kekuatan yang ada di masyarakat. Sampai masjid yang kita buat seperti ini, tidak akan sempurna masjid di sebuah tempat kalau seandainya masyarakat di tempat itu tidak dikerahkan untuk berpikir untuk masjid. Hanya urang penanji, hanya pengurus saja yang berbuat, urang lain hana payah depe. Tidak bisa. Islam itu dibela dengan apa? Dengan semua kemampuan daripada umatnya yang ada di tempat itu. Dengan semua pikiran yang dihargai. Pikiran yang paling bagus itu yang kita ambil. Dengan begitu Islam ini kita bela. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kita belajar daripada kisah Salman Al-Farisi. Bagaimana beliau memburu hidayah, akhirnya beliau ya sekitar 20 tahun lamanya beliau pergi dari Persia, dari keluarga yang kaya raya, kemudian beliau berguru dari masa ke masa, dari waktu ke waktu sampai berjumpa dengan Nabi SAW dan beliau masuk Islam. Dan pertama peran beliau dalam Islam langsung dengan ide beliau menangnya Nabi bersama dengan para sahabat dalam perang Ahzab, perang yang menguji tahankah Islam atau punahkah Islam. Dengan ide Salman Al-Farisi, Allah membela Islam dan membela sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Siapapun kita yang hari ini masih menunggu hidayah, sekali lagi hidayah tidak ditunggu, tapi hidayah itu dicari. Kenapa dicari? Karena hidayah telah ada. Hidayah telah ada bersama dengan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi asbab, menjadi dapat hidayah bagi saudara-saudara kita di sekeliling kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ile tanyo beuna, pamai tanyo beuna.